Selamat pagi anak ibu semuanya yang hebat-hebat. Semoga kalian pada hari ini selalu sehat dan tetap semangat belajar dengan ibu tentang sejarah Mataram Islam. Perhatikan semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam yang terdapat di Pulau Jawa, tepatnya kalau saat ini ada di daerah istimewa Yogyakarta. Perhatikan peta wilayah Kerajaan Mataram Islam dengan baik. Nah, dengan adanya kalian memperhatikan peta wilayah Kerajaan Islam, sehingga mempermudah kalian untuk mempelajarinya. Latar belakang Kerajaan Mataram Islam. Pada awalnya Mataram Islam adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Adiwijaya kepada Ki Gede Pamanahan. Sultan Adiwijaya menghadiahkan karena Ki Gede Pamanahan telah berhasil membantu Sultan Adiwijaya dalam membunuh Arya Penangsang di Jipang Panolan. Ki Pamanahan disinyalir sebagai penguasa Mataram yang penuh patuh kepada Sultan Pajang. Ia mulai naik tahta di istananya di Kota Gede pada tahun 1577. Di tangan Ki Gede Pamanahan, Mataram mulai menunjukkan kemajuan pada tahun 1585. Ki Gede Pamanahan meninggal maka usaha memajukan Mataram dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sutawijaya. Sutawijaya atau dikenal dengan nama Panembahan Senopati, sepeninggal ayahnya ia dilantik sebagai penguasa penting di Mataram. Menggantikan ayahnya, ia seorang yang gagah berani, mahir dalam hal berperang, sehingga sejak ia masih sebagai pemimpin pasukan pengawal Raja Pajang, ia diberi gelar oleh Sultan Adiwijaya, yaitu Senopati ing Alogo, yang artinya Panglima Perang. Senopati memiliki cita-cita hendak mengangkat Kerajaan Mataram sebagai penguasa tertinggi di Pulau Jawa, menggantikan Pajang, dan untuk mewujudkan cita-citanya itu, Senopati mengambil dua langkah penting. Pertama, memerdekakan diri dari Pajang, dan yang kedua yaitu memperluas wilayah Mataram ke seluruh Pulau Jawa. Konflik antara raja keturunan Adiwijaya, yaitu Pangeran Benawa, yang seharusnya menjadi ahli waris sejak saat itu, Senopati mengambil gelar Panembahan pada tahun 1585. Sutawijaya berhasil membangun Mataram pada tahun 1586. Wilayah yang dikuasai Kesultanan Mataram adalah Mataram, Kedu, dan Banyumas. Sutawijaya meninggal pada tahun 1601 dan ia menguasai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sebelah timur hanya Blambangan, Panarukan, dan Bali yang masih tetap merdeka. Lainnya tunduk pada kekuasaan Senopati. Sedangkan di pantai Laut Jawa, Rembang, Pati, dan Demak, serta Pekalongan mengakui kekuasaan Mataram. Setelah Sutawijaya meninggal, maka dilanjutkan dalam kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, politik Kerajaan Mataram Islam pertama yaitu Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama memerintah Kerajaan Mataram tahun 1586 sampai dengan 1601. Panembahan Senopati memiliki cita-cita menguasai seluruh tanah Jawa. Yang kedua yaitu Mas Jolang. Mas Jolang memerintah Mataram pada tahun 1601 sampai dengan 1613 dengan gelar Sultan Hanyokrowati. Pada masa pemerintahannya, Mataram berhasil menguasai daerah Ponorogo, Kertosono, Kediri,
Wonosobo, dan Gresik. Yang ketiga, Sultan Agung. Sultan Agung memerintah Mataram pada tahun 1613 sampai 1645 dengan gelar Sultan Agung Senopati ing Alogo Ngadurahman. Pada masa pemerintahannya kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Yang keempat yaitu Amangkurat I. Amangkurat I memerintah kerajaan Mataram dimulai tahun 1645 sampai 1677. Pada masa pemerintahannya, Belanda mulai memasuki daerah kerajaan Mataram dan Amangkurat I menjalin hubungan dengan Belanda. Yang kelima yaitu Amangkurat II. Pemerintah Mataram yaitu dimulai tahun 1677 sampai 1703. Pada masa pemerintahannya, wilayah Mataram semakin sempit karena sebagian besar daerahnya diambil atau dikuasai oleh Belanda. Dan pada masa pemerintahan Amangkurat II, kerajaan Mataram terpecah menjadi Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kasunanan Surakarta. Hal ini akibat dari adanya perjanjian Giyanti yang dibuat tahun 1755. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam. Kalau tadi Ibu sudah membahas tentang kehidupan politiknya, nah sekarang Ibu akan melanjutkan tentang kehidupan ekonomi kerajaan Mataram Islam. Bahwa kerajaan Mataram Islam merupakan negara agraris, ya. Yang kedua, bahwa kerajaan Mataram Islam merupakan daerah penghasil beras, dan yang ketiga, masyarakat daerah pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Komoditas ekspor utamanya adalah beras. Sekarang kita akan membahas tentang kehidupan budaya kerajaan Mataram Islam. Kebudayaan yang berkembang di Mataram Islam antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Munculnya kebudayaan kejawen yang merupakan perpaduan kebudayaan Hindu dan Islam. Upacara grebek merupakan upacara pemujaan roh nenek moyang yang berupa kenduri gunungan. Serta munculnya grebek Sawal pada hari raya Idul Fitri. Adanya grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal, dan Sultan Agung juga menulis kitab sastra gending Niti Sruti dan Niti Sastra Astabrata. Sekarang lanjut ke alkulturasi. Kerajaan Mataram meninggalkan beberapa peninggalan yang merupakan hasil alkulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan pra-Islam. Peninggalan tersebut seperti karya sastra yang antara lain Niti Sriti, Niti Praja, dan Sastra Gending. Selain itu, tradisi sekaten yang merupakan alkulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal. Untuk wujud alkulturasi ini dapat dilihat dalam upacara sekaten yang ditandai dengan upacara pemberian sajen. Dengan demikian, beberapa peninggalan kebudayaan kerajaan Mataram Islam merupakan hasil alkulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan pra-Islam. Adalah dalam karya sastra Niti Sriti, Niti Praja, dan Sastra Gending serta tradisi sekaten. Nah, itulah sekilas tentang sejarah kerajaan Mataram Islam. Selain daripada itu, juga Ibu yang terakhir dalam materi ini akan melanjutkan tentang peninggalan-peninggalan kebudayaan kerajaan Mataram Islam yang berupa pertama karya sastra gending dari Sultan Agung,
adanya tahun Saka, adanya kerajinan perak. Kalau kalian semuanya pergi ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke Yogyakarta, yaitu tepatnya di Kota Gede. Nah, di Kota Gede ada salah satu kerajinan perak, di mana kerajinan perak ini juga ada sejak munculnya kerajaan Mataram Islam. Selain daripada itu juga ada tradisi Kalang Obong, terdapat kuliner khas yaitu kue kipo, serta terdapatnya pertapaan kembang lampir, dan yang terakhir yaitu terdapat Segarawana dan Suhbrata yang merupakan meriam-meriam peninggalan kerajaan Mataram Islam di masa lalu. Nah, inilah sekilas materi yang Ibu berikan. Silahkan kalian diulang kembali dibaca. Selain dibaca, kalian bisa mempelajari dengan berbagai macam media yang sudah tersedia untuk kalian semua, baik itu media elektronik maupun media lainnya. Ibu kira cukup? Semoga kalian bisa menerima dengan baik. Ibu akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali.